Ya, salam sahabat Golden di channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu membongkar rahasia kelemahan ilmu kebal dengan cara yang memang alami, saudara kasih Tuhan ya. Bukan dengan ilmu ataupun adu kekuatan, tetapi dengan cara yang alami. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Terlebih dahulu kita akan melihat tayangan berikut. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetapi kita wajib melestarikan adat dan budaya kita. Apapun adat dan budayamu, tetap lestarikanlah. Seperti halnya sebuah ilmu kebal, tak ada kekuatan yang sempurna di dunia ini. Semua pasti ada kelemahannya. Menurut guru besar Padepokan Inti Semesta Pangeran Sukmajati, jika ilmu kebal terbagi menjadi dua, yakni ilmu kebal putih dan hitam. Lalu apa kelemahan dari masing-masing ilmu kebal tersebut? Setiap ilmu ada kelemahannya. Istilahnya kelemahan ilmu kebal putih. Kita mungkin tidak selamanya bisa menjaga diri. Contohnya, sekali orang tidak berbuat baik, saat itu juga kelemahannya dia akan hilang ilmunya. Termasuklah ilmu kebal hitam. Saat dia melanggar pantangan itu, saat itu juga ilmunya akan tawar. Jadi mimin mendapatkan dari sumber juga lah ya. Silahkan cek link di bawah agar kalian tidak salah paham. Kelemahan dalam ilmu kebal kerap muncul dari sebuah pantangan dari ilmu kebal itu sendiri. Ilmu gaib tingkat tinggi itu ada pantangannya. Contohnya ilmu kebal putih. Pantangannya tidak boleh berzinah, kemudian tidak boleh mabuk-mabukan ataupun minum alkohol, seperti itulah. Ilmu kebal hitam juga ada pantangannya. Misalnya dia tidak boleh melewati kuburan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang tidak boleh memakan pisang emas, jelasnya. Ilmu kebal itu sendiri sifatnya adalah permanen dan hanya akan hilang jika pantangan tersebut dilanggar. Banyak isu yang menyebutkan jika para pemilik ilmu kebal ini takut dengan daun kelor dan bambu kuning. Benarkah demikian? Selain itu, para pengguna ilmu kebal juga tidak saja menggunakan tubuhnya sebagai media. Ada juga yang menggunakan jimat sebagai media penyalur ilmu kekebalannya. Hanya saja pengguna jimat ini lebih rendah kehilangan ilmu kebalnya karena ketergantungannya pada sebuah benda. Ya, saudara kasih Tuhan, demikian tayangan video yang boleh kita saksikan bersama saudara kasih Tuhan yang mengenai kelemahan ilmu kebal. Tetapi Evangelis Tony akan mengupas tuntas ya rahasia mengalahkan ilmu kebal dengan cara yang memang sangat-sangat alami dan bisa dilakukan mungkin dengan orang yang tidak ya mengenal namanya ilmu kebal sekalipun ya, tetapi tahu rahasia kelemahannya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita akan saksikan pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ingat, apa yang disebut pantangan-pantangan ilmu? Ikuti saya semua. Pada waktu diketemukan, ini semua, pada waktu diketemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis, segala kekuatan mantra, kekuatan gaib, mistik, netral. Arti netral di sini itu tidak berfungsi. Saya beritahu sekarang, orang punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti tameng baja. Apa saudara? Yang satu unsur dengan logam biasa, tapi berlawanan. Itu apa? Logam mulia. Betul?
Satu unsur belah, makanya orang punya ilmu kebal, tembak pelurunya terbuat dari proyektil emas. Dor, tembus. Jelas? Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh. Kekuatan tidak berfungsi. Itu artinya terkena hukum alam. Satu unsur berlawanan, netral. Ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak apa, dibom tidak mempan. Mudah saudara. Daging bukan tanah, tapi tanah dari daging. Berasal dari daging. Satu unsur berlawanan. Betul? Makanya untuk mengalahkan ilmu kebal, senjata tancapkan ke tanah. Jelek, tusukkan, jelek, tembus. Dari tanah kembali ke tanah, itu istilahnya itu. Ngeri? Tetapi kalau ditusukkan tanah, tidak mempan. Berarti kelemahannya ada di bayangan. Bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Tapi bayangan berasal dari dia. Satu unsur berlawanan. Tusuk bayangannya, jelek. Tusuk orangnya, les, tembus. Jelas? Ya, yang punya ilmu kebal percuma, hari ini sudah dibocorin. Nah, mau jelas? Orang sehebat apapun, seatos apapun, sekeras apapun, saya beritahu, ini satu unsur berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Karena jimatnya dibawa pada waktu nongkrong langsung netral. Kekuatan tidak berfungsi. Makanya orang punya ilmu gaib kena kotoran manusia, ceprot ilmunya tidak berfungsi. Kenapa? Ini masuk, ini keluar. Jelas? 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 Tidak usah banyak. Pusoko sehebat apapun, terkena air kencing, netral. Ini masuk, ini keluar, satu unsur berlawanan. Makanya untuk netralkan pusoko itu, dimasukkan ke tempat kakus, buang air besar, atau kasihkan air kencing. Tidak berfungsi semua. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap ada di situ, kekuatan tidak berfungsi. Jelas? Kekuatan tidak apa, saudara? Nah, orang punya jimat pasang susuk, matinya susah. Dimandiin daun kelor, gebuk daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Apa rahasianya? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Arti kelor itu artinya mati. Kelor. Nanti saudara? Makanya orang yang punya jimat atau susuk kena daun kelor, kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Jelas? Nah, saudara jangan berpikir punya jimat, jimatnya dibuang, bebas dari kutukan. Tidak semudah itu. Kutukan tetap mengikat, tetap berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Jelas? Karena apa? Terkena namanya hukum alam. Apa saudara? Terkena apa? Terkena apa? Hukum alam. Makanya saudara, orang sekebal apapun, kan ada ilmu dipukul, dek. Yang mukul benjol sendiri. Ditampar, yang nampar ketampar sendiri. Berarti ibunya adalah bumi. Gantung, tidak nyentuh tanah. Sikat, selesai. Karena banyak polisi saya ajari itu dulu. Waktu di Akademi Polisi Semarang, caranya melumpuhkan ilmu ini seperti ini. Tidak usah banyak-banyak. Orang punya ilmu menghilang. Ting menghilang. Di pohon pisang. Atau di tembok. Ting hilang. Mudah itu.
Tempat menghilangnya, siram air kencing, ceprot atau kena asap, set kelihatan. Ingat, hukum alam. Apa saudara? Hukum apa? Satu unsur berlawanan. Orang sehebat apapun, kepalanya tenggelamkan dalam tanah, hidungnya ini, sama mulutnya. Ingat, kita hidup oksigen, di dalam air oksigen. Satu unsur berlawanan. Makanya zaman dulu orang yang kebal-kebal tenggelamkan dalam air. Ilmunya tidak berfungsi semua, mati semua. Betul? Kenapa? Ingat. Satu unsur berlawanan. Oksigen. Air juga apa? Oksigen. Satu unsur berlawanan. Orang sekebal apapun, zaman PKI dulu, dikarungin, masukkan sungai. Betul? Penjahat, preman yang kebal, masukkan ke sungai, pasti mati. Intinya apa? Ada di sini. Mulut dan hidung, nafas. Jelas? Nggak usah banyak-banyak. Orang sekebal apapun, sehebat apapun, ditusuk bagian ininya, jelep, mati. Karena setan sama tempat bagian situ juga pikir-pikir. Karena ini masuk, ini keluar. Tadi omong-omong sama, ini tadi ngomong gini. Saya itu makan apa saja bisa. Penting bisa makan. Karena keluarnya sama, betul? 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 Jadi orang punya ilmu sakti apapun, itu ada hukum alam, itu keadilan yang maha kuasa. Itu posisi netral. Ya puji Tuhan, sampai kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni yang mengenai membongkar rahasia ilmu kebal. Sampai kasih Tuhan, ya kita sebagai orang-orang percaya ya, kita tidak harus mengandalkan ilmu kebal atau kekuatan tenaga dalam dan lain sebagainya. Sampai kasih Tuhan, walaupun memang orang Kristen juga masih banyak ya yang mempercayai hal-hal tersebut ya. Saya kasih Tuhan, biasanya di dalam perayaan Cap Gome ya, itu ada tradisi orang Tionghoa ya, ada yang namanya tatung ya, dia akan dirasuki dengan roh leluhur dan kemudian dia akan menjadi seorang yang kebal dengan senjata. Saya kasih Tuhan, ya mungkin mereka berpikir itu adalah kuasa ya yang diberikan leluhur sehingga orang itu akan menjadi kebal. Saya kasih Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan pun ya memiliki kekuatan tenaga dalam gitu ya. Misalnya ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 30 sampai 33 ya, dikatakan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya kasih Tuhan, ya di sini tentunya ya dikatakan bahwa ada kekuatan ya yang keluar dari diri daripada Tuhan Yesus. Itu adalah kuasa, saya kasih Tuhan ya. Itu adalah kekuatan Tuhan ya, yang memang kuasa yang keluar itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan ya. Karena ini peristiwanya adalah ada orang yang sakit pendarahan dan kemudian dia dengan keyakinannya kalau dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Dan di situ ada kuasa yang keluar yang memulihkan dan menyembuhkan. Nah, saya kasih Tuhan, ini berbeda ya. Ini bukan tenaga dalam, ini bukan kekuatan mistis ya, tetapi ini adalah kekuatan Tuhan. Saya kasih Tuhan, kita harus terus nantiasa mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup untuk melindungi kita ya. Tidak harus punya ilmu kebal, tetapi Tuhanlah perlindungan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Demikian sama kasih Tuhan pembahasan yang boleh kita bahas hari ini. Jikalau sahabat yang dikasih Tuhan diberkati oleh setiap pembahasan yang dibahas hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan saran dan juga masukan, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang ditayangkan.
Terima kasih sahabat, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin.